Pernah juga dimarahin orang Cina asli juga pernah, mau ditabok pas lagi MC juga pernah. Jadi itu beneran mau ditabok pas MC. Caranya Tuhan untuk biar aku mungkin biar lebih dewasa. Aku sih ngerasanya seperti itu. Nggak ada yang tahu sih kedepannya kita akan seperti apa. Tuhan akan bawa kita kemana, akan bikin kita seperti apa juga kita nggak ada yang tahu. Jadi stay humble. Justru kita harus mimpi biar Tuhan kasih mimpi itu buat kita. Tapi it's memorable. That's a good thing kan, itu jadi satu hal yang memorable. Ya puji Tuhannya gitu. Sama dulu aku pernah ya, lucu lagi. Jadi jadi gue banyak ngomong ya. Oh iya dong, harus dong, kan harus banyak cerita. Aku pengen belajar dari Kokoh Edric. Jadi aku itu pernah waktu di pesawat tiba-tiba ketemu sama satu turis dari China. Terus dia bilang begini, "Oh, I know you." Hah? Where do you come from? I'm from China, but I saw you last night. You singing a Mandarin song. Hah? Jadi memang gak banyak kan di Indonesia yang bisa nyanyi lagu Mandarin. Judika bisa nyanyi Mandarin, tapi dia gak mungkin sering-sering nyanyi Mandarin. Nah, aku dulu ingat banget, memang aku beberapa kali aku nyanyi Mandarin karena memang permintaan dari si TV-nya. Rick kayaknya boleh dieksplor deh Mandarin gitu. Oh ya udah gitu. Dan taunya pasarnya itu besar gitu taunya. Dan memang orang-orang itu. Terus dia bilang, I saw you singing a Mandarin song. You sang Teresa Teng song, right? Oke. Oh ya, that's lihat me. Di mana dia? Nah, makanya, kan aku kan kaget ya, karena dia habis kerja dari Indonesia taunya, dan dia melihat itu, dan itu kan it's a memorable gitu, unforgettable buat dia gitu. Jadi itu sebuah yang harus dipertahankan menurut aku. Aku nggak malu kalau orang bilang, lu Cina banget sih lo, Cina totok banget lo gitu. Aku nggak malu sih gitu. Aku malah mengangkat itu sebagai sesuatu ini. Pernah juga dimarahin orang Cina asli juga pernah, mau ditabok pas lagi MC juga pernah. Jadi itu beneran mau ditabok pas MC. Karena kan aku sebenarnya aku nggak bisa bahasa Mandarin. Maksudnya nggak bisa secara fluent Mandarin. Tapi waktu itu aku nge-MC itu pakai baju ditemenin sama Jengkelin, adalah Jengkelin yang Nikta Gina. Pakai baju Jengkelin. Jadi kan otomatis pasti udah komedi kan. Dan waktu itu aku lagi di Extravaganza. Di Extravaganza itu aku melawak sebagai cici-cici Cina dengan bahasa Mandarin asal-asalan. Taunya pas lagi di itu acara wedding, aku nge-MC, terus orang nggak suka. Dia pikir aku menjelekkan Mandarin atau aku menghina bahasa Mandarin dengan ngomong asal-asalan. Nggak ada maksud begitu sih. Sebenarnya memang benar-benar it's part of me yang memang akhirnya orang mikir Edric lucu gara-gara itu. Ya gitu. Tapi akhirnya orang itu datang ke belakang panggung marahin aku. Iya, gua nggak suka ya, dibilang katanya. Lo udah menghina, dibilang katanya. Terus gimana respon? Ya udah, ya respon aku bilang begini, ya maaf ya Pak kalau saya menghina, tapi saya sendiri, saya adalah orang Chinese asli, Chinese Indonesia asli. Saya keturunan Chinese juga, saya bilang gitu. Popo saya asli malahan dari Chinese beneran. Jadi saya nggak mungkin menghina diri saya sendiri gitu. Yang saya ucapkan, yang saya omongkan itu memang tidak ada artinya. Memang saya buat itu gitu. Tapi kan ya itu balik lagi, nggak semua orang suka dengan kita. Bisa menerima juga ya. Iya, jokes kita juga belum tentu semua orang suka, iya kan gitu. Jadi pernah semuanya. Pengalamannya udah banyak ya. Banyak. Tapi itu nggak menghentikan Edric untuk tetap be authentic and be your best self lah. Dan makanya sekarang pun juga ada Koko Acuy. Jadi tetap ya, karena itu memang sesuatu hal yang memang selalu dieksplor dan itu menjadi berbeda. Itu merupakan satu kebisaan lah. Menurut aku ya nggak semua orang bisa melihat sisi itu untuk dijadikan sebuah, ya bukan bercandaan sih, tapi itu adalah culture yang menurut aku bisa angkat
dan relate sama orang-orang gitu. Gitu. Jadi buat aku sih nggak masalah sih gitu. Oke. Kalau dilihat dan dengar dari ceritanya Edric kan it seems like apa ya? Berarti Edric itu orangnya cukup bijak lah dalam menghadapi mau ada orang ngomong apapun juga lah. Ya udah take it easy, tetap menerima kritikannya, masukannya, tapi ya tetap bisa ada balance lah, tetap be your best self gitu ya, dan tetap menerima masukan. Nah, pernah nggak sih ada titik terendah dalam karirnya Edric itu apa berarti? Ada titik terendah dalam karir aku itu pernah aku ngalamin aku nggak punya acara TV sama sekali. Terus aku nggak ada acara MC juga, jadi dalam beberapa bulan itu ya kejadiannya itu benar-benar nggak ada MC, nggak ada ke acara TV aja kayak bintang tamu aja ditolak-tolak gitu. Jadi misalnya hari ini ditanyain bintang tamu, pas hari H nggak jadi gitu, itu banyak banget. Terus itu, aku ngerasa kenapa itu? Kenapa tiba-tiba ada momen itu? I don't know. Tapi mungkin that's God's plans ya gitu. Aku pikir juga itu ya udahlah, maksudnya itu adalah caranya Tuhan untuk biar aku mungkin biar lebih dewasa. Aku sih ngerasanya seperti itu. Cuma aku nggak ngerti di posisi itu aku ngerasa kok kayaknya gimana nih? Kok nggak ada apa-apa? Aku udah sering jadi lebih emosi, ngobrol sama manajer juga. Gimana nih kok nggak ada kerjaan gini-gini ya gitu, karena biasa kita kerja terus nggak kerja kan kayak sesuatu yang ini kan hilang ya, beda ya. Iya gitu. Terus habis gitu udah kelamaan udah di kesini akhirnya setelah aku lepasin dan aku ikhlas, aku bilang ya kalau apapun yang Tuhan mau ya terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Habis gitu udah jalan lagi, dapat acara lagi. Dan gak tahu gimana Tuhan itu selalu ngasih aku acara yang langsung bikin aku jadi express fame. Oke. Express. Jadi cepet gitu ya. Karena acaranya acaranya biasanya Tuhan tuh akan memasukkan aku ke acara-acara yang udah besar. Oke, contohnya Extravaganza. Satu itu awal banget. Jadi kalau aku nggak dari Extravaganza, orang mungkin sampai sekarang nggak terlalu kenal aku. Itu satu. Yang kedua, dulu acaranya adalah The Terong. The Terong itu acara kayaknya semua orang di Indonesia ini nonton The Terong kayaknya waktu itu. Gitu. Jadi comebacknya aku itu langsung ke The Terong. Walaupun di tengah-tengah banyak acara-acara lain, tapi Tuhan kasih acara-acaranya yang benar-benar kayak boom gitu, yang ratingnya bagus, yang besar, jadi orang langsung inget lagi gitu. Oh iya si Edric gini gitu. Jadi aku pikir bahwa semuanya itu adalah rencananya Tuhan. Jadi aku nggak pernah sekarang itu aku jadi nggak ngoyo gitu. Kayak sekarang nih aku nggak punya acara TV, it's okay. Tapi banyak acara-acara lain yang Tuhan udah siapin. Kayak misalnya aku suruh bikin konten, aku bikin hiburan buat orang-orang yang ada di rumah gitu. I still exist dan orang-orang tetap suka dengan itu. Iya. Gitu. Iya. How to stay faithful? Kadang kan sometimes memang manusia ada sabarnya ya, tapi kan namanya juga manusia, sabar kan kadang-kadang ada batasnya. Ada saat waitingnya lah. Kita tahu kita berada dalam waiting room nih. Pasti sebentar lagi mungkin akan ada yang baik. Tapi kalau waiting roomnya terlalu lama, mikir tuh. jadi kayak ini sendiri kan, kayak bener nggak sih ini Tuhan gitu kan? Iya, apakah mungkin saya kurang gigih kah? Apakah saya kurang berusaha kah gitu kan? Nah, jadi bagaimana cara Edric untuk bisa tetap stay in faithful, tetap bisa berserah ya, sehingga tahu bahwa oh ya udah ini memang rencana Tuhan dan suatu saat nanti pasti ada yang lebih indah lagi. Oke, jadi aku ini kan gembalaku namanya Pastor Philip Mantova. Iya, Mawar Sharon. Iya, Mawar Sharon. Nah, Pastor Philip itu pernah bilang bahwa setback is a setup. Jadi itu yang aku pegang sih gitu. Stay faithful itu memang nggak gampang, tapi di saat kita nggak ada apa-apa, itu aku setback banget gitu. Jadi aku benar-benar buat sesuatu untuk kalau nanti aku sampai udah pada titik yang Tuhan janjikan, misalnya aku jadi banyak acara atau apa, aku udah punya banyak preparation di belakang dan aku jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Like
now I can speak Chinese gitu, karena aku udah ngeles Chinese juga gitu, walaupun nggak bisa karena harus baca juga ya, harus nyontek juga, cuma maksudnya aku setidaknya aku ngerti sekarang bisa nge-MC dalam bahasa Mandarin dengan baik gitu. Terus ya setback yang lainnya, aku udah bikin karakter di acara, terus aku bikin sosial media aku juga sekarang udah lebih bervariasi, jadi itu yang bikin aku jadi tetap faithful sama Tuhan. Jadi aku tahu bahwa rencananya pasti akan luar biasa. Nah, di tengah-tengah itu aku udah sering banget ngalamin kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini tuh. Kayak ketemu my wife itu ketemunya di Israel. Ketemunya waktu saya minta sama Tuhan, Tuhan saya mau, kalau memang Tuhan mau kasih saya jodoh istri, dikasihin di Israel. Itu terus-terusan Tuhan kasih yang kayak gitu-gitu. Terus habis istri dikasih anak, habis dikasih anak terus dikasih a lot of things. Hal-hal kecil yang buat aku bersyukur dengan hal-hal kecil. Jadi ada beberapa titik gitu ya, misalnya kayak aku lagi pengen ini nih, baru kepikiran, terus tiba-tiba udah dikasihin sama Tuhan. Kayak aku nggak pernah kepikiran jadi ambasador skincare. Tiba-tiba Tuhan kasih itu. Dan itu menurut aku adalah sebuah jalannya Tuhan untuk aku akan tetap faithful dengan hal-hal yang kayak gitu loh. Maksudnya dari kecil-kecil itu kita akan bisa gede. Jadi percayakan hal-hal yang kecil dari Tuhan itu untuk bisa jadi lebih besar. Jadi kita faithful dengan hal-hal yang udah Tuhan siapin. Jangan kita jadi, aduh Tuhan, aku pengen ini deh, gini. Nungguin yang kesana tuh jangan jadi kayak ibaratnya kayak bengong, terus diam, terus banyak mikir. Akhirnya itu akan merusak pikiran kita juga kan. Jadi kadang-kadang ada yang lu mah kayaknya kurang bagus kali Trik. Iya bener loh. Betul. Iya kan. Aku kadang-kadang suka mikir kayak gitu. Apa gua nge-MC-nya kenapa ya kok sekarang agak berkurang atau gimana? Mungkin orang kurang bagus atau mungkin sekarang udah ada banyak saingan. Jadi begitu kan. Betul. Tapi kan gak begitu Tuhan pikirnya tentang kita gitu. Jadi justru pikiran-pikiran seperti itu yang mengecilkan diri sendiri. Dan sebenarnya dengan kita mengecilkan diri kita sendiri, kita mengecilkan kebesaran Tuhan karena Dia punya rencana yang lebih besar gitu untuk kita. Intimidasinya. Jadi intimidasinya itu kayak kadang-kadang intimidasinya sampai kayak lu mah aduh udahlah Drik, kayak ya gitu kan. Aduh udahlah, maksudnya nggak usah mikir jauh-jauh lah, nggak usah mimpi yang gimana-gimana. Salah, justru kita harus mimpi biar Tuhan kasih mimpi itu buat kita. Kadang-kadang malah di luar mimpi kita Tuhan kasih itu. Gitu. Aku suka banget yang Edric sempat bilang bahwa jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena suatu saat nanti seseorang yang awalnya idola bisa-bisa jadi satu panggung bersama gitu kan di TV. Itu salah satunya waktu itu dengan Ivan Gunawan, ya kan? Benar. Ya itu kan juga karena sebuah mimpi yang awalnya idola sekarang bisa jadi partner di TV. Nah itu aku selalu bilang gini loh. Kadang-kadang kita cuma mimpi untuk jadi seseorang yang seperti apa, bagaimana gitu ya. Aku dulu nggak pernah mimpi untuk jadi artis. Waktu itu, aku ingat banget, aku nge-MC sama dia itu, aku udah seneng banget. Aduh, nge-MC sama Ivan Gunawan, gini-gini, oh happy banget. Terus tiba-tiba si Ivan bilang begini, Drik, kayaknya lu cocok deh jadi VJ. Oh iya kak, aku ikutan VJ ya, aku ikutan apa ya gitu ya. Terus habis gitu, tiba-tiba nggak dapat VJ, nggak dapat apa-apa. Udahlah, memang mungkin belum jalannya. Ya udah, dijalanin aja. Nggak tahu gimana Tuhan punya cara yang lain. Ya udah, akhirnya masuk Extravaganza. Akhirnya sekarang jadi temenan sama Ivan Gunawan gitu. Jadi nggak ada yang tahu sih kedepannya kita akan seperti apa. Tuhan akan bawa kita kemana, akan bikin kita seperti apa juga kita nggak ada yang tahu. Jadi stay humble. Itu yang paling pasti. Stay humble. Di saat kita diangkat sama Tuhan, kita harus stay humble. Di saat kita direndahkan orang, kita juga stay humble. Karena pada saatnya itu kita nggak ada yang tahu. Ntar tiba-tiba Tuhan angkat lagi gitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Terus tiba-tiba ntar misalnya ada sesuatu, kita harus jatuh. Kita tetap ada di posisi yang tidak
tidak mendukakan Tuhan. Stay humble and stay faithful lah. Apapun juga yang Tuhan kasih, apapun juga keadaannya dan apapun juga musimnya. Gitu. Kadang-kadang karena kita kan nggak mungkin ada di atas terus kita nggak mungkin seperti itu. Tapi kita juga nggak mungkin ada di bawah terus gitu. Tuhan pasti akan angkat kita. Setuju. Amin. Dan semoga semua yang sedang menonton ini pun juga tetap berani bermimpi besar dan tetap setia pada prosesnya dan semua pasti akan indah pada waktunya. Tuhan. Iya, betul. Benar. Jadi bukan waktunya kita. Kalau kita yang maksain Tuhan, jadinya kita kayak Tuhan. Iya. Jadi biarin Tuhan yang kasih waktunya kita. Jangan, He is a big boss. Jadi jangan jadiin kita sebagai bosnya. Kalau ada yang bilang jodoh di tangan Tuhan. Menurut Edric itu benar atau enggak? Kan baiknya kita belum tentu baiknya Tuhan. Tapi baiknya Tuhan tuh pasti lebih paling terbaik buat kita. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.